Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan. Ketika akan tegak berdiri dalam sholat, apakah posisi telapak tangan ke lantai atau dengan posisi tangan mengepal? Fa'idha rafa'a ra'sahu fis sajdati tsaniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qamah. Dari Malik bin Al-Huwairis, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah atau lantai, kemudian berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangun berdiri dari duduk istirahat tersebut, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu tersebut dengan telapak tangan ke lantai atau dengan dua tangan terkepal? Sebagian orang melakukannya dengan tangan terkepal, berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'ul ajin. Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri ketika sholat, beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah atau lantai seperti orang yang membuat adonan tepung. Berikut komentar ahli hadis tentang hadis ini. Imam Ibnu As-Shalah berkata dalam komentarnya terhadap Al-Wasit, hadis ini tidak sahih, tidak dikenal, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Al-Muhazzab, ini hadis dhaif atau batil yang tidak ada sanadnya. Imam An-Nawawi berkata dalam At-Tanqih, hadis dhaif batil. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Al-Muhazzab, diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali, ia berkata dalam kajiannya, kata ini dengan huruf zai, al-ajizu, orang yang lemah, dan huruf nun, al-ajinu, orang yang membuat adonan tepung. Demikian yang paling benar, yaitu orang yang menggenggam kedua tangannya atau bertumpu dengannya. Andai hadis ini sahih, pastinya maknanya berdiri dengan bertumpu dengan telapak tangan, sebagaimana bertumpunya orang yang lemah, yaitu orang yang telah lanjut usia. Bahkan bukan maksudnya orang-orang yang membuat adonan tepung. Al-Ghazali menceritakan dalam kajiannya, apakah dengan huruf nun al-ajin, orang yang membuat adonan tepung, atau dengan huruf zai al-ajiz, orang yang lemah? Jika dikatakan dengan huruf nun, berarti orang yang membuat adonan roti, ia menggenggam jari jemarinya dan bertumpu dengannya. Ia bangkit ke atas tanpa meletakkan telapak tangannya ke tanah atau lantai. Ibnu As-Shalah berkata, perbuatan seperti ini banyak dilakukan orang-orang non-Arab, menetapkan suatu posisi dalam sholat, bukan melaksanakannya, berdasarkan hadis yang tidak sahih. Andai hadis tersebut sahih, bukanlah seperti itu maknanya, karena makna al-ajin menurut bahasa adalah orang yang telah lanjut usia. Penyair berkata, sejelek-jelek perilaku seseorang adalah engkau dan orang lanjut usia. Jika tua renta disifati dengan itu, diambil dari kalimat al-ajinil ajin, tukang buat roti yang membuat adonan. Penyamaan itu pada kuatnya bertumpu ketika meletakkan kedua tangan, bukan pada jari mengepalkan jari jemari. Komentar Ibnu Utsaimin tentang masalah ini, Malik bin Huwairis juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia akan berdiri, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu ke lantai itu dengan mengepalkan tangan atau tidak? Ini berdasarkan kesahihan hadis yang menyatakan tentang itu. Imam An-Nawawi mengingkari kesahihan hadis ini dalam kitab Al-Majmu'. Sedangkan sebagian ulama mutaakhirin generasi belakangan menyatakan hadis tersebut sahih. Bagaimanapun juga, yang jelas dari kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau duduk ketika telah lanjut usia dan badannya berat. Beliau tidak sanggup bangun secara sempurna dari sujud untuk tegak berdiri, maka beliau duduk. Kemudian ketika akan bangun dan tegak berdiri, beliau bertumpu ke kedua tangannya untuk memudahkannya. Inilah yang jelas dari kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, pendapat yang kuat tentang duduk istirahat, jika seseorang membutuhkannya karena usia lanjut atau karena penyakit atau sakit di kedua lututnya atau seperti itu,
maka hendaklah ia duduk. Jika ia butuh bertumpu dengan kedua tangannya untuk dapat tegak berdiri, maka hendaklah ia bertumpu seperti yang telah disebutkan. Apabila ia bertumpu dengan bagian punggung jari jemari, maksudnya mengepalkan tangan seperti ini, kemudian bertumpu dengannya, atau bertumpu dengan telapak tangan atau selain itu. Yang penting, jika ia perlu bertumpu, maka hendaklah ia bertumpu. Jika ia tidak membutuhkannya, maka tidak perlu bertumpu.